Halo sobat nih gas lagi dah si Feng Hao-nya dah. Langsung aja lah, gaskan lah. Langsung aja gas Feng Hao. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Feng Hao mencoba menyelamatkan seorang pria tua yang ada di area rumah lelang. Membuat Feng Hao dia menarik perhatian dari ketua guild yang ingin menarik Feng Hao dari Akademi Feng Yun menjadi anggota guild alkemis. Maka dari itulah di sini ketua guild alkemis tanpa berlama-lama dia langsung pergi menuju Akademi Feng Yun dan bertemu dengan ketua sekte. Di mana ketua sekte saat ini dia sedang bermain catur dengan seorang pria tua lainnya. Dan melihat Master Kuang datang, di sini dia berujar, Tuan Kuang, apa yang kau lakukan?" Tidak ada, aku datang ke sini hanya ingin meminta bantuanmu," ujar dari Pak Tua Kuang. Di mana Pak Tua Kuang dia berujar, Presdir Hua, apakah kau memiliki seorang alkemis di daftar murid-muridmu?" "Apa? Alkemis?" Mendengar hal itu membuat kedua Pak Tua ini bingung. Namun mendengar seorang ketua guild alkemis sampai harus datang secara pribadi, jelas pasti ada sesuatu yang menarik. Dan itu membuat Presdir Akademi dia berujar, "Baiklah, aku paham. Dan jangan khawatir Tuan, jika memang hal itu benar adanya, aku akan mengantarkannya langsung kepada dirimu." Baiklah Presdir, terima kasih. Jika kau bersedia memindahkannya ke guild alkemisku, aku akan berhutang budi kepada dirimu, ujar Pak Tua Huang yang membuat Pak Tua Presdir botak ini dia ternotis. Dan setelahnya Pak Tua Huang dia pun pergi. Selepas Pak Tua Huang pergi, di sini Presdir botak dia berujar, jika apa dikatakan oleh Pak Tua itu benar adanya, jelas kita tidak akan melepaskan bocah itu ke pihak alkemis, ya kan? Ya, kau benar Pak Tua. Jika memang ada bocah alkemis yang seperti itu, apakah kita akan menyerahkannya? Jelas tidak. Namun untuk status murid itu, mungkin dia adalah seorang fanatik dari seni bela diri yang telah meninggalkan jalan alkemisnya. Dan karena dia memiliki basic seorang alkemis, sudah pasti bocah itu dia akan sangat kuat dibandingkan dengan rekan-rekannya. Dan itu tidak akan sulit bagi kita untuk dapat menemukan bocah itu. Sedangkan di sisi lainnya gadis Lan, dia sedang bersantai di tepi danau. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang memegang kepalanya. Dan begitu dia tahu kalau orang yang sedang memegang kepalanya adalah Feng Hao, membuat gadis ini dia sangat senang. Kedatangan Feng Hao ke tempat ini hanya untuk menemui gadis ini yang saudarinya dan bergurau bertanya-tanya tentang siapa nih yang akan menikahi gadis cantik seperti dirimu di masa depan ya. Pria itu dia beruntung sekali goda dari Feng Hao. Namun tujuan Feng Hao datang ke sini bukan hanya untuk bergurau dengan saudaranya itu, melainkan bertanya, tempat apa yang ada di sebelah sana? Dan apa yang sedang mereka lakukan di tempat itu? Ya, di balik tembok, ujar dari Feng Hao. Namun di sini gadis Lan dia berujar kalau sisi sebelah sana adalah sisi aula dalam. Aula dalam? Apa itu? Tanya dari Feng Hao. Di sini gadis Lan dia berujar kalau aula dalam adalah tempat yang sangat misterius, tempat di mana keajaiban tercipta di Akademi Feng Yun. Dan aku juga pernah dengar bahwa siswa terlemah yang ada di aula dalam atau murid dalam, mereka sangat kuat. Mungkin saja kekuatan mereka akan ada di peringkat 10 daftar murid terkuat jika dibandingkan dengan murid luar seperti kita. Mendengar itu membuat Feng Hao dia pun tertarik untuk menjadi murid dalam. Karena dia ingin menemukan harta karun yang telah disembunyikan oleh sekte. Harta karun yang dapat dirasakan oleh master kecil. Dan itu membuatnya bertanya, Beb, bagaimana aku bisa menjadi murid dalam? Tanya dari Feng Hao. Yang aku tahu murid luar bisa menjadi murid dalam itu jika mereka melewati sebuah tes yang akan diadakan setiap tahunnya. Namun sayangnya hanya 3 orang saja di setiap tahunnya bagi murid luar untuk bisa menjadi murid dalam. Apakah kau tertarik ingin menjadi murid dalam? Tanya gadis cantik ini. Ya, tentu saja. Namun sekarang sudah mau gelap nih. Ayo kita kembali dulu, ujar dari Feng Hao. Dan pada malam harinya Feng Hao dia pun pergi menemui instrukturnya, di mana dia ingin bertanya tentang bagaimana caranya agar Feng Hao dirinya dapat menjadi murid dalam. Mendengar Feng Hao tertarik dengan hal itu, membuat instruktur tua ini dia bertanya, kau ingin menjadi murid dalam kah nak? Baiklah, jika kau ingin menjadi murid dalam, kau harus dulu menantang murid yang ada di dalam daftar 10 murid terkuat yang ada di dalam daftar murid luar. Namun karena kau memang cukup unik, baiklah
Aku akan memutuskan memasukkan namamu di dalam daftar ujian. Ah, baik, terima kasih instruktur, sambut dari Feng Hao. Namun sebelum pergi di sini Feng Hao dia bertanya, instruktur, ngomong-ngomong apakah kau tahu tentang murid yang bernama Wan Xin? Hah? Wan Xin? Ya, aku tahu dirinya. Dia adalah murid yang direkrut khusus oleh instruktur Yun Ying. Dan dia ada di dalam daftar murid dalam. Dia adalah murid yang memiliki atribut S yang sangat amat langka. Iya, mendengar kalau bebeknya ada di seberang tembok itu jelas membuat Feng Hao dia senang. Karena memang tidak lama lagi, ya, dia dapat bertemu dengan bebeknya setelah berpisah selama 3 tahun. Dan beberapa hari kemudian ujian tes untuk memasuki murid dalam akhirnya pun dimulai. Di mana ujian ini adalah ujian 1 lawan 1. Namun untuk Feng Hao yang melihat pertarungan itu membuatnya sedikit kecewa. Karena ya pertarungan ini seperti pertarungan anak-anak. Mereka bertarung seperti ini. Sepertinya murid-murid ini mereka belum pernah menyicipi kerasnya dunia luar. Dan karena pertarungan pertama telah usai, maka pertarungan selanjutnya adalah giliran Feng Hao. Dan mendengar Feng Hao akan bertanding membuat seorang tetua dia berujar, Feng Hao, aku tidak menduga kalau ternyata bocah itu dia akan berpartisipasi di tahun pertamanya. Dan begitu pertandingan itu dimulai, Feng Hao harus bertanding dengan seorang murid ecek-ecek yang tidak ada artinya bagi Feng Hao karena memang dengan sekali hentakan saja, pertandingan telah selesai. Dengan kemampuan itu jelas membuat mereka semua para peserta lainnya mereka semua syok dengan kemampuan yang dimiliki oleh Feng Hao yang memang enggak biasa. Sungguh pemuda yang terampil. Kontrol kekuatannya sungguh sangat luar biasa. Tidak seperti murid-murid seusianya. Dan alasan aku datang ke tempat ini hanya ingin melihat apakah ada seorang pemuda yang dibicarakan oleh Pak Tua Huang itu. Namun di pertandingan lainnya ternyata ada seorang murid lainnya yang cukup jago. Seorang pria botak yang cukup OP lah menunjukkan aksinya. Di mana si botak itu dia berujar, "Hei, apakah kau yang bernama Feng Hao?" "Ya, itu aku," sambut dari Feng Hao. Baiklah. "Apakah kau berani melawan diriku?" ujar dari si botak. Mendengar hal itu membuat para murid-murid lainnya yang mendengarnya mereka tidak terima. Karena mau bagaimanapun si botak dia telah ada di tingkatan Grandmaster. Namun ingin menantang seorang murid baru, murid tahun pertama, jelas hal itu membuat para netizen tidak suka. Namun melihat hal itu di sini instruktur murid luar juga tidak menyukainya karena dia tahu dan juga menganggap kalau ini akan sangat berbahaya untuk Feng Hao. Namun untuk Feng Hao sendiri dia tidak gentar, maju tak gentar, jangan pilih Ganjar. Maaf. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun menerima tantangan itu. Dia naik ke atas panggung. Dan melihat Feng Hao yang menerima tantangan itu membuat Pak Tua instruktur dia sedikit khawatir. Di mana hal itu membuatnya berujar, Feng Hao, jangan impulsif. Kau bukanlah tandingannya. Namun di sini Presdir dia berujar, Lao Xiao, tenanglah, jangan remehkan pemuda itu. Aku ingin melihat seberapa banyak dia akan bersembunyi. Maka dari itulah biarkanlah mereka bertarung. Baiklah, atas permintaan dari Presdir. Di sini instruktur tua dia pun mengizinkan pertandingan itu. Dan sebelum pertandingan di sini Feng Hao dia mendapatkan sebuah semangatlah. Feng Hao, berhati-hatilah, ujar dari gadis cantik Lan. Sedangkan di atas arena sendiri dan untuk si botak, dia melepaskan aura bertarungnya. Di mana dia berujar, "Woi, bocah, kau telah membawa petaka untuk dirimu sendiri. Dan kau hanya bisa menyalahkan dirimu. Maka dari itulah nyalah kau ke neraka." Sedangkan untuk Feng Hao, dia menyiapkan Thunder Punch miliknya. Dan beradu sudah kekuatan mereka. Di arena pertarungan sendiri bergetar efek dari pertarungan kekuatan di antara kedua bocah itu. Dan melihat pertarungan itu, Presdir dia berujar, bocah itu dia masih memiliki banyak rahasia. Ini menarik karena memang untuk Feng Hao sendiri dia dengan sangat mudah beradu tinju kekuatan dengan si botak. Di mana si botak dia juga tidak menduga kalau ternyata Feng Hao dapat menahan serangannya. Bukankah dia hanya ada di tingkatan master tingkat menengah? Bagaimana bisa dia menghentikan serangan penuhku? Sedangkan untuk para penonton, mereka juga bingung. Bagaimana bisa? Apakah dia benar-benar dapat menghentikan seorang Grandmaster?
Namun sayangnya hal itu bukanlah cuman menghentikan, tapi Feng Hao dirinya dapat memberikan serangan counter yang sangat kuat yang membuat si botak terhempas. Ada aura embun membeku di dalam kekuatannya. Benar-benar akan membuatku, ini benar-benar membuatku akan malu. Karena sejatinya kekuatanku seharusnya jauh lebih unggul daripada bocah itu, ujar dari si botak. Sedangkan untuk netizen yang melihat Feng Hao, mereka sangat bingung bagaimana bisa seorang master tingkat menengah dapat bertahan melawan seorang Grandmaster. Dan untuk si botak, dia kembali menyiapkan serangannya. Dia tidak terima dapat ditekan oleh Feng Hao. Namun untuk Feng Hao dia pun santai saja. Namun melihat Feng Hao yang santai dan sepertinya tidak siap membuat Pak Tua instruktur dia takut jika terjadi sesuatu dengan Feng Hao. Dan dia juga berujar, bocah itu, aku harus menyelamatkannya. Tidak, tenanglah instruktur. Bocah itu dia tidak perlu bantuanmu, ujar Pak Tua Presdir yang tahu kalau Feng Hao tidaklah selemah itu. Nah, di sini Pak Tua botak dia berujar, bocah itu dia sepertinya sedang mencoba mengumpulkan sebuah momentum. Karena memang ketika serangan itu datang, di sini Feng Hao dia pun sangat tenang. Dan ketika momentum yang dibicarakan itu muncul, Feng Hao dia dapat menghajar si botak hingga membuat si botak itu keluar dari dalam area pertarungan. Bahkan si botak dia terluka dan panitia langsung menghentikan pertandingan ini. Sudah, jangan bergerak, kau terluka. Dan untuk si botak, setelah dirinya dihajar oleh Feng Hao, dia pun bingung. Bagaimana mungkin? Apakah bocah itu benar-benar berusia di bawah 20 tahun? Namun setelah pemenangannya diumumkan yaitu Feng Hao, di sini instruktur dia berujar, pertandingan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Saya akan segera turun untuk pertandingan yang selanjutnya, sambut dari Feng Hao. Namun di sini Pak Tua dia berujar, tidak. Kau tidak perlu nak, sudah cukup kau menunjukkan kemampuanmu. Dan sekarang kau bisa langsung pergi menuju aula dalam, ujar Pak Tua Presdir. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat Feng Hao senang. Apakah itu benar? Apakah aku benar-benar telah lulus dan resmi menjadi murid dalam? Ujar dari Feng Hao. Sedangkan untuk dua saudaranya ini yang berasal dari keluarga Qiong, sungguh mereka sangat senang dengan hasil ujian ini. Syukurlah saudara Feng Hao dirinya baik-baik saja dan dia setelah menjadi murid dalam sesuai dengan keinginannya. Ya, sudah kukatakan ya kan, kalau kita tidak perlu khawatir dengan dirinya. Sedangkan untuk Feng Hao, dirinya mendapatkan sebuah lencana sebagai bukti kalau ia telah diterima menjadi murid dalam. Namun untuk instruktur tua, dia berujar, dilihat dari penampilanmu, aku ragu kalau ada sesuatu yang dapat kau pelajari dari diriku. Dan sayang sekali, kita harus berpisah tanpa aku perlu mengajari apapun kepada dirimu. Dimana instruktur tua dia juga berujar, di aula dalam terdapat sebuah tempat yang disebut sebagai Pagoda Sutra. Dan cobalah kau untuk masuk ke tempat itu. Kau nanti akan mendapatkan sesuatu yang cukup menarik yang telah menunggumu di tempat itu. Baiklah, terima kasih atas bimbingannya Master Chi. Sambut dari Feng Hao mengucapkan terima kasih akan perpisahannya dengan instruktur lamanya. Ya, instruktur beberapa hari doang sih, gak sempat ngajarin apapun lagi. Waduh. Sedangkan di area lain, di area murid dalam, saat ini ada beberapa orang murid yang sedang berbicara tentang rumor seorang bocah murid luar yang telah dipromosikan menjadi murid dalam. Di mana rumornya mengatakan kalau bocah itu sangat jago dan bocah itu bernama Feng Hao. Dan mendengar hal itu, di sini gadis Wan dia pun ternotis dan itu membuatnya bertanya, tunggu. Dipanggil oleh seorang Dewi Bulan yang memang duhai. Jelas membuat para jomblo-jomblo Kroco ini, mereka cukup sangat senang. Nona Wan, apakah ada yang bisa kami isep? Kami bantu maksudnya? Orang yang baru kalian katakan itu di mana dia sekarang? Maksud Anda Feng Hao kah? Si murid luar itu? Seharusnya saat ini dia sedang mengurus administrasi dan seharusnya dia akan ada di aula dalam mulai besok hari, ujar dari bocah itu. Baiklah, terima kasih, sambut dari gadis Wan. Terima kasih kembali Nona. Ini semua adalah sebuah kehormatan untuk kami melayani dirimu, ujar dari para bocah-bocah Kroco ini. Sedangkan untuk gadis Wan, dia jelas sangat amat senang dengan kabar Feng Hao akan segera datang. Ayam.
Feng Hao akhirnya dia datang ke aula dalam. Aku tahu hari ini pasti akan datang, ujar dari gadis Wan yang begitu sangat senang. Dan ternyata pembicaraan mereka didengar oleh seorang bocah lainnya, yaitu si bocah baju kuning ini. Waduh, Bang Jack lupa siapa namanya. Aduh. Maka dari itulah pada malam harinya, bocah kuning dia pun datang masuk ke dalam area murid luar, mana dia datang untuk menghajar bocah yang bernama Feng Hao, bocah yang telah menarik perhatian dari gadis Xuan. Dan tanpa bertele-tele dia langsung melepaskan serangan kepada bocah yang ada di jendela kamar, dan itu jelas adalah Feng Hao yang membuat Feng Hao dia langsung datang menyambutnya. Dan melihat Feng Hao yang datang membuat bocah kuning dia berujar, "Jadi, apakah kau yang bernama Feng Hao?" Sedangkan untuk Feng Hao, "Hei, aku pernah melihat bocah ini. Dia adalah bocah yang mengejar-ngejar gadis Wan tempo hari." Namun untuk bocah kuning yang tidak tahu siapa yang ia lawan, dia pun memberikan sebuah peringatan keras, di mana dia berujar, "Tinggalkan akademi ini atau kau akan pergi ke neraka." "Oh, siapa kau? Berani-beraninya mengancamku?" Sambut dari Feng Hao. Dan melihat sikap dari Feng Hao membuat bocah kuning dia melepaskan aura bertarungnya. Dan melihat hal itu, di sini Feng Hao dia pun sadar bocah itu dia memiliki energi spiritual tipe metal. Ya, dia memiliki elemen yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Pak Tua Hua. Selain melepaskan aura bertarungnya, di sini bocah kuning dia juga dapat membentuk sebuah tombak dengan ki miliknya dan langsung menerjang ke arah Feng Hao yang saat ini tepat ada di hadapannya. Namun hal itu pun tidaklah mudah bagi dirinya menyerang Feng Hao. Karena memang di sini Feng Hao dia dapat menghindarinya. Bahkan Feng Hao dia melepaskan serangan counter yang sangat kuat yang membuat bocah kuning dia sempat terhempas. Namun dia kembali bersiap untuk menyerang Feng Hao. Namun tiba-tiba saja pertarungan mereka harus dihentikan oleh seorang pria tua yang datang, di mana dia berujar, "Hei, apa yang kalian lakukan larut malam ini?" Melihat ada seorang instruktur datang. Di sini bocah kuning dia pun menarik senjatanya dan berujar, "Tidak ada apa-apa kok. Aku hanya mencoba untuk latih tanding sparring dengan junior ini." Apa? Sparring di jam segini? Dan bocah kuning dia pun kabur. Sembari pergi dia juga berujar, "Hei bocah, camkanlah kata-kataku itu." Namun untuk instruktur yang melihat ke arah lainnya, dia berujar, "Hei, bukan kau adalah Feng Hao? Bagaimana bisa kau terlibat masalah dengan orang itu?" Apa? Aku tidak buat masalah kok. Dialah yang datang tiba-tiba menyerangku." Jadi begitu. Sambut instruktur ini. Namun melihat instruktur yang sepertinya sedang berpikir, membuat Feng Hao dia bertanya, "Master, memangnya siapa dia?" Ya, bocah itu dia bernama Jiang Yu. Dan dia adalah cucu tertua dari Perdana Menteri. Dan kemampuannya, ya seharusnya kau tahulah kemampuannya gimana. Dan setelah instruktur tua itu pergi, dan di sini Feng Hao dia pun sadar kalau ia sudah terlibat di dalam sebuah masalah yang cukup besar. Pertama-tama adik seorang selir, dan sekarang cucu dari Perdana Menteri. Kenapa masalah terus menemukan jalan ke arahku sih? Ujar dari Feng Hao. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you. Dan di part selanjutnya ya Feng Hao mungkin akan terlibat suatu masalah lagi dengan bocah ini. Terlibat di dalam sebuah pertarungan sebelum Feng Hao bertarung melawan gadis Yun Yan. Ya gitulah, lupa namanya. Gadis duhai biru. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you. Jangan lupa mampir juga ya ke channelnya Kamai. Di situ ada Bang Jack juga. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.